wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat zuhur yang saya muliakan, pertama mari sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala curahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah berhenti diberikannya kepada kita. Sampai dengan saat ini masih diberinya kita kesehatan dan kesempatan, terutama iman, dapat bertemu di masjid yang mulia ini guna melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memang tugas kita nomor satu dalam hidup ini adalah ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Kenapa pengabdian ibadah itu nomor satu? Karena hasil pengabdian itulah yang abadi. Itulah teman kita nanti masuk ke alam barzah. Itulah bakal kita nanti dalam kehidupan akhirat. Melalui amal ibadah itulah wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam agama kita tugas nomor satu ibadah, mengabdi kepada Allah. Lewat apa? Yang pertama lewat jiwa raga, yang kedua lewat harta benda. Inilah bisnis yang tak pernah rugi, sifatnya abadi, mampu menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ibadah itu sangat sulit sesungguhnya. Kenapa sulit? Karena ada yang menghalangi kita itu untuk beribadah kepada Allah, yang bernama nafsu, yang dikendali oleh iblis dan setan. Karena nafsu itu selalu menginginkan hal-hal yang senang, kenikmatan biologis, selalu tidak bernilai ibadah. Itulah nafsu. Tapi nafsu itu jangan mudah dibenci. Nafsu itu kan anugerah Allah yang sangat tinggi nilainya bagi kita. Tidak ada nafsu pun manusia tidak bisa hidup. Makanya nafsu itu karunia Allah yang sangat besar itu. Karena itu nafsu tidak boleh dihapuskan, tapi nafsu itu dikendali. Kendalikan nafsu itu jangan sempat nafsu itu menyuruh kepada keburukan, karena Allah sudah jelaskan di surah Yusuf, "Innan nafsal ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, selalu menginginkan kenikmatan biologis, kesenangan duniawi, alam nyata. Itu keinginan nafsu itu. Itu sesuatu yang wajar. Yang menjadi tidak wajar itu karena selalu memperturutkan nafsu, terhalang dia ibadah kepada Allah karenanya. Itu yang bermasalah. Kalau ingin harta itu sesuatu yang wajar itu. Senang dengan jabatan itu wajar itu. Ingin anak, ingin istri, suami wajar itu. Ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah diizinkan agama, malah dianjurkan agama lagi.
Tapi yang bermasalah itu karena sibuk dengan urusan harta, sibuk urusan jabatan, sibuk urusan anak, sibuk urusan ini dan itu, terhalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi problem dalam kehidupan beragama. Karena nafsu itu selalu menyuruh kepada hal-hal yang bersifat duniawi, kenikmatan biologis. Kalau diperturutkan pasti tidak ada puasnya, tidak ada cukupnya, tidak ada selesainya. Sehingga kalau diperturutkan nafsu keduniaan itu sampai dibilang Nabi kita, seandainya diberikan kepada manusia itu satu lembah atau satu bukit emas padu, niscaya mereka menginginkan bukit emas yang kedua. Tapi bagaimana caranya? Kendali nafsu. Kalau dia sifatnya untuk kehidupan duniawi, kenikmatan biologis, ajaran agama kita hiduplah sederhana. Tapi kalau untuk beribadah kepada Allah tidak ada batasnya. Tapi ini hebatnya nafsu itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Sibuk mengumpul harta, lupa zakat. Sibuk bekerja mencari duit, lupa infak. Sibuk bekerja mencari duniawi, tidak ingat sholat. Sibuk ini, akhirnya pasti berujung kepada penyesalan. Pasti berujung kepada penyesalan. Di mana penyesalannya? Penyesalan paling utama bahwa dunia yang didapatkannya itu, andai pun memang dapat dunia itu, tapi lalai dia ibadah kepada Allah. Rumahnya mewah, zakat enggak. Kendaraannya mewah, sholat enggak. Pakaiannya mewah, zikir enggak. Sampai kepada perhiasan di rumah sesempurna itu, tapi tidak tahu amal ibadah. Di sinilah berujung kepada penyesalan yang sangat dalam. Di mana penyesalan yang pertama yang sangat dalam? Kenapa saya katakan sangat dalam? Tidak ada arti penyesalan. Kalau masih penyesalan itu masih ada obatnya. Tapi kalau sudah penyesalan yang amat dalam, tidak ada arti penyesalan. Kapan itu terjadi? Ketika menghadapi ajal. Ketika menghadapi ajal. Kalau sudah manusia itu hendak mati, yang pertama kata Allah, ditutuplah itu pintu taubat. Tidak ada arti taubat bagi orang yang hendak mati. Berdasarkan ayat Al-Quran, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Tidak ada lagi diterima taubat seseorang yang pernah berbuat kesalahan sehingga menjelang ajal baru ia berkata, aku taubat sekarang. Kalau sudah ditutup pintu taubat, dibukalah hijab pendinding dari pandangan melihat yang ghaib-ghaib yang diciptakan Allah. Nampaklah itu malaikat itu, nampak jin, nampak setan, nampak pahala yang sangat minim, nampak dosa yang sudah bertumpuk sekian banyak. Disitulah keluar penyesalan. Apa kata Allah penyesalan manusia itu? Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dia berkata, Tuhanku, tambahlah umurku dikit lagi. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, aku akan menjadi orang soleh. Tapi apa kata Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Tidak akan dilambatkan Allah bagi seorang diri kalau sudah sampai ajalnya. Wajib berangkat. Ini penyesalan yang tiada arti. Kemudian setelah mati, mau berangkat dari rumah jenazah itu rohnya mengiringinya. Karena roh itu kan tidak mati sesungguhnya. Yang mati itu jasad. Itu yang mati jasad itu. Itulah kata orang tua kita yang dari tanah kembali ke dalam tanah dan kelak menjadi tanah. Kalau roh itu tidak mati dia datang dari Allah, bersama dengan Allah akan meneruskan perjalanan menuju Allah. Kata Allah, وَلَا تَقُولُوا liman yuqtalu fi sabilillahi amwat
bal ahya. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, dia hidup. Siapa yang mati di jalan Allah? Roh. Hidup dia. Bisa dia melihat, bisa mendengar, bisa merasa, dia merasa, tahu dia tahu. Walakin la tas'urun, cuman kamu tidak melihatnya lagi. Rohnya itu tidak jauh dari jasadnya. Jasad dibawa keluar dari rumah, rohnya mengikuti. Begitu roh itu keluar dari rumah mengikuti jasadnya, asar sahabat menceritakan malaikat menyeru itu dari langit. Dipanggilnya nama bapak itu kalau bapak, nama ibu itu kalau nama ibu. Dengan suara menggelegar dari langit, hei Polan, kau akan tinggalkan rumahmu dan seluruh isinya. Kau tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Kenapa rumah yang dipanggil malaikat? Karena rumah dan seluruh isinya lah keinginan nafsu yang selalu menghambat orang ibadah kepada Allah. Itu yang sering mengganggu ibadah kita kepada Allah, rumah dan isinya. Akhirnya disuruh malaikat, kau akan tinggalkan rumahmu dan seluruh isinya, kau tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Dipandang roh itu rumahnya ke belakang, disesalinya rumah itu. Gara-gara kau lah ini dulu, gara-gara kau lah saya tidak sempat berzakat dan infak, gara-gara kau lah tidak sempat saya sholat, waktu beli inilah dulu saya tidak sempat, ini gara-gara kau, gara-gara. Disesalinya rumah dan isinya. Padahal dia diciptakan Allah di dunia ini sebagai khalifah, pemimpin. Dia seharusnya yang mengatur dunia jalan menuju ridha Allah. Tapi karena nafsu tadilah tak mampu mengatur dunia, justru dia yang diatur oleh dunia karena keinginan nafsu yang tidak ada cukupnya dan tidak ada batasnya. Akhirnya tidak mau dia pergi, tapi wajib Pak, dipaksa oleh mereka jalan. Merintih roh itu memasuki alam barzakh fase yang ketiga. Tapi itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang dipermainkan nafsu. Berbeda dengan orang-orang yang soleh dan bertakwa, seperti karyawan PTPN 5. Kalau PTPN 5 insyaAllah tidak terjadi hal seperti itu. Nah, kenapa? Karena keseimbangan kita laksanakan dalam hidup ini. Keseimbangan ada, untuk dunia kita perjuangkan itu juga wajib. Tapi untuk akhirat ibadah juga kita perjuangkan, itu pula yang abadi. Memang bagus rumahnya, tapi ibadahnya juga mantap Pak. Mobilnya mewah, infak zakatnya juga luar biasa. Kesibukannya untuk ini memang sibuk dia, tapi untuk ibadah juga tidak dilalaikannya. Ketika keluar dari rumah dipanggil malaikat, Fulan, kau akan tinggalkan rumahmu dan seluruh isinya, kau takkan kembali lagi selama-lamanya. Dipandangnya ke belakang, dengan enak dia berkata, selamat tinggal rumahku, kau kuciptakan hanya untuk tempat singgah, bukan tempat tinggal. Tempat tinggalku yang abadi sudah kuperjuangkan di sisi Allah. Selamat tinggal mobilku, kau kuciptakan hanya kendaraan sementara. Kendaraanku yang abadi sudah saya perjuangkan di sisi Allah. Dengan ikhlas dia mengucapkan selamat tinggal. Kenapa? Karena yang hendak dijumpainya jauh lebih sempurna, lebih indah dan lebih mewah daripada yang ditinggalkannya. Kok bisa seperti ini Ustaz? Karena nafsu itu Pak bisa dikendalikan. Di samping nafsu duniawi ditutupinya sebatas kebutuhan dan kewajiban, tapi nafsu itu dikerahkannya menjadi nafsu mutmainnah. Walau seperti apapun dia cintanya ke dunia, tapi cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Sayang dia memang kepada dunia, tapi tak pernah menghambat kuliahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan enak dia mengucapkan selamat tinggal dunia. Mudah-mudahan di golongan inilah karyawan PTPN 5, insyaallah. Tapi wajib berjihad Pak, karena berjihad melawan nafsu. Sampai Nabi berkata, jihadul akbar
jihadun nafsi. Jihad yang paling berat dan paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Memang nafsu itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Jadi bagaimana mengendali nafsu itu, Ustaz? Yang pertama tentu ya jihad, perjuangan. Yang kedua kata Allah, illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah, itu nafsunya tidak sempat menyuruh kepada keburukan. Bagaimana supaya kasih sayang Allah itu datang ke kita, bisa mengendali nafsu di samping jihad kita kepada nafsu itu lewat kemampuan kita? Ketika ditanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kami melawan nafsu yang berat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, singkat dawa zikir, dikali zikir kepada Allah. Karena pada hakikatnya nafsu itu tidak sanggup kita melawan itu kalau tidak pertolongan Allah. Oh, tidak sanggup itu, Pak. Nafsu itu tidak tanggung-tanggung. Sampai menangis Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diceritakan Ali seperti apa kehebatan nafsu itu. Kata Ali bin Abi Thalib, memang nafsu itu musuh yang luar biasa itu Abu Bakar. Lebih hebat lagi melawan nafsu daripada melawan musuh di medan perang Badar. Apa kehebatan nafsu itu dibanding dengan perang Badar? Ali kata Abu Bakar, kalau musuh di medan perang itu Abu Bakar nampak oleh mata, tapi kalau nafsu tidak nampak mata itu Abu Bakar. Yang kedua, kalau musuh di medan perang Badar bisa kita manfaatkan semua alat yang ada, mau pakai tombak, mau pakai panah, mau pakai parang, tapi kalau melawan nafsu itu alat itu tidak berguna Abu Bakar. Yang ketiga, kalau musuh di medan perang itu musuh yang sangat dibenci, kalau boleh sekali tebas habis semua. Tapi kalau yang namanya nafsu itu musuh yang sangat disayangi dan dicintai. Kemudian yang keempat, kalau melawan musuh di medan perang ada masa-masa tertentu. Selesai perang tahu siapa yang kalah, siapa yang menang. Sedangkan melawan nafsu itu Abu Bakar tidak ada masa tertentu, sampai mati. Sampai mati melawan nafsu itu. Kemudian yang kelima, kalau musuh di medan perang kita berjuang, mati kita di dalamnya, terbunuh karenanya, hukumnya sahih, tunangannya surga. Tapi kalau kita melawan nafsu itu gagal, kalah, terbunuh kita di dalamnya, hukumnya fasik, tunangannya neraka. Itulah yang membuat Abu Bakar bersedih. Bagaimana cara kami ya Rasulullah melawan nafsu itu? Jawab Nabi, dawam zikir, kekali zikir kepada Allah. Kalau tidak karena pertolongan Allah, sulit kita untuk mengendali nafsu. Karena itulah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, perjalanan ini wajib. Kehidupan akhirat pasti. Tak ada alasan lain. Harus kita berjuang. Mudah-mudahan perjuangan kita ditolong Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Mampu kita mengendali nafsu itu dari nafsu amarah menuju nafsu mutmainnah. Andai kita dipanggil Allah, mudah-mudahan mampu meninggalkan dunia dengan senyum, mengucapkan selamat tinggal duniaku, karena Dia yang sangat kucintai telah memanggil aku. Semoga Allah memberikan pertolongan buat kita. Ini yang dapat kita ungkapkan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.